Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal baghdad wala tangsa ilmal ribat idza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Sholawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak adalah standar dari seluruh kehidupan di masyarakat. Kalau baik akhlaknya, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlaknya, hancurlah bangsa. Pantas kalau baginda Rasul sendiri mengakui, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak kita. Totalitas kehidupan manusia cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Sang Pencipta manusia harus berakhlak kepada Tuhan. Yang kedua, akhlak manusia kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya seperti flora, fauna, dan sebagainya. Satu tugas tapi mencakup 3 dimensi paling pokok dari kehidupan manusia. Hal ini tidak bisa berjalan secara tidak seimbang. Berakhlak kepada Tuhan tetapi tidak berakhlak kepada sesama manusia. Berakhlak sesama manusia tetapi tidak berakhlak kepada flora, fauna, kepada ekosistem, kepada lingkungan hidup. Pengabaian terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain. Apa yang kita alami sekarang ini? Terjadinya perubahan alam karena ulah manusia itu sendiri. Apa artinya ini banjir dan longsor? Akibat apa? Akibat ulah manusia sendiri. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Bertebaran kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas. Akibat ulah, akibat tingkah laku, akibat perbuatan manusia itu sendiri. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Inilah Ramadan, tempat kita mengasah hati untuk menumbuhkan akhlak-akhlak yang terpuji. Orang-orang sufi memberikan 3 sistem untuk pengembangan akhlak ini. Yang pertama mereka sebut takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Takhalli mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Dengan puasa ini singkirkan sombongnya, campakkan kikirnya, hilangkan angkuhnya, hapus iri hati dan dengkinya. Takhalli, kosongkan diri, kosongkan diri. Oke lah, belum bisa ikhlas, tapi jangan ria. Oke lah, belum bisa rendah hati, tapi jangan sok sombong, hilangkan dulu. Takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kalau diri ini sudah kosong, si sombong hilang, si hasut hilang, si kikir hilang, si ria hilang, si iri hati dan dengki hilang. Sudah kosong diri ini, masuk tahapan yang kedua, tahalli. Kalau diri ini sudah kosong, si sombong hilang, dicampakkan, masuklah si rendah hati, mengisi posisi si sombong itu tadi. Ketika kikirnya dibuang, dicampakkan, masuklah si pemurah, si dermawan, mengisi posisi si kikir itu tadi. Ketika si hasut, si iri hati dan dengki hilang, dibuang jauh-jauh,
dan di mana tempat itu sudah kosong, masuklah si ikhlas mengisi posisinya. Setelah dikosongkan, diisi dengan hal-hal yang baik, maka lahirlah tajalli. Nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah tampakkan kebesarannya juga kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada proses tahalli dan ada proses tahalli dan ada buah yang disebut dengan tajalli. Hendaknya ibadah puasa kita harus menumbuhkan akhlak-akhlak yang terpuji dan mengikis semua akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga demikian kita akan mencapai tajalli, nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Sungguh suatu bangsa akan tegak dan jaya apabila kita masih memiliki nilai-nilai akhlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kupat lepet janure klopo, matur lepat nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.